Halo, selamat datang kembali di channel QWERTY Komputer. Di video kali ini gua akan coba review mouse low budget dari Sades, yaitu Sades Skite. Namun sebelum kita mulai video ini, kita intro dulu. Nah, seperti biasa untuk review kali ini gua nggak ada video unboxing karena isinya juga nggak banyak. Cuman kalau dari packingannya sendiri sih ini udah cukup bagus ya. Boxnya udah lumayan tebal, nggak seperti mouse gaming low budget lainnya yang boxnya juga terlalu tipis. Di dalamnya cuman ada mouse-nya, kartu garansi, sama nanti ada stiker dari Sades. Nah, poin pertama yang akan kita bahas adalah bahasa desain. Sades Skite menggunakan bahasa desain dengan bentuk ergonomis, cuman dari bentuknya sendiri ini lebih cocok untuk pengguna tangan kanan. Dan dari bodinya sendiri ini sudah disematkan aksen RGB LED mulai dari bagian pinggiran sisi kiri hingga ke bagian belakang dan sampai pada bagian pinggiran sisi kanan. Untuk bagian punggung dari mouse ini sendiri juga ada logo Sadesnya yang kena dari iluminasi lampu RGB light-nya. Mouse scrollnya juga ada iluminasi lampu RGB sehingga memberikan kesan gaming yang cukup kuat dari mouse ini. Pada bagian pinggiran untuk finger rest-nya, untuk jari jempol dan jari kelingking ataupun jari manis ini diberikan pola polygon yang menyerupai grip, tapi bukan grip ya, ini aksen aja, gimmick aja untuk pola poligonalnya. Dan untuk bentuknya sendiri, kalau menurut gue pribadi, dari desain Sades Skite ini, bentuk ini lebih cocok untuk pengguna grip claw ataupun palm. Cuman kalau untuk ukuran tangan saya ini mungkin lebih cocok untuk pengguna grip palm ya, karena ini agak besar, agak lebar dan sedikit lebih panjang daripada mouse gaming yang lain. Nah, poin berikutnya adalah build quality. Seperti biasanya mouse gaming pada umumnya menggunakan bahan plastik. Sades Skite juga masih menggunakan bahan plastik, cuman untuk bahan plastik dari Sades Skite sendiri ini menurut gue pribadi agak-agak standar aja ya, nggak tebal tapi juga nggak tipis. Dan kemudian untuk scrollnya udah dibalut dengan bahan rubber sehingga grip untuk scroll udah cukup nyaman. Namun pada bagian kabel masih berbahan rubber, belum dibungkus braided sehingga agak-agak kaku saat di dalam penggunaan mouse-nya sendiri. Untuk penggeseran mouse-nya ini menurut gue pribadi agak cukup mengganggu karena kabelnya cukup kaku. Pada bagian fit-nya ini udah menggunakan bahan fit PTFE atau Teflon. Dan yang menjadi catatan buat gua dari build quality-nya ini adalah pada assembly part-nya. Karena di saat mouse ini digoyang, bagian dalamnya ini agak-agak bunyi, nggak tahu ini bagian apa yang bunyi, cuman bisa disimpulkan dari assembly part-nya ini kurang cukup rapi. Nanti coba teman-teman dengar, kedengeran nggak ya dari suaranya? Mudah-mudahan kedengeran. Dan ya mungkin segitu dari build quality-nya. Kalau menurut gua yang sangat disayangkan adalah dari assembly part-nya, menurut gua kurang kokoh aja. Poin berikutnya adalah spesifikasi teknis dari mouse ini. Nah, spesifikasi teknis dari mouse ini menggunakan chipset sensor dari PixArt, yaitu PixArt 3050. Dan pada website Sades Skite-nya sendiri, Sades mengklaim bahwa chipset ini mampu beroperasi pada CPI dari 250 sampai 4000, kemudian maximum acceleration ada pada angka 30G. Nah, untuk CPI dan max acceleration ini menurut gua perlu dibahas lebih lanjut, tapi nanti kita lanjut setelah ini. Kemudian max speed-nya ada pada angka 60 IPS. Dan mouse ini udah punya 7 tombol, yaitu klik kiri, klik kanan, middle click yang pada scrollnya, kemudian ada tombol forward dan backward pada bagian kiri dari mouse-nya, dan ada tombol snipe mode. Dan untuk tombol klik kiri dan klik kanannya ini udah menggunakan switch Omron yang diklaim tahan sampai 20 juta klik. Untuk polling rate-nya pun sudah di angka 125 sampai 1000 Hz yang menurut gua udah cukup baik untuk ukuran mouse gaming. Sades Skite juga udah punya built-in memory sehingga punya kemampuan untuk penyimpanan settingan makro lewat softwarenya nanti. Yang sangat disayangkan juga untuk spesifikasi teknis dari Sades Skite adalah beratnya. Karena untuk berat dari mouse ini tanpa kabel udah ada di angka 135 gram yang menurut gua lumayan berat untuk ukuran mouse gaming. Karena kalau gua sendiri lebih suka mouse gaming di berat 60 sampai 80-an.
Tapi sekali lagi ini bisa berbeda referensi antara gua dengan teman-teman yang lain, jadi mungkin punya pendapat yang berbeda. Dan yang tadi gua bahas yaitu CPI dan max acceleration dari Sades Kite. Seperti yang gue bilang tadi, kalau dari website resmi Sades sendiri diklaim ini bisa beroperasi pada CPI minimal 250 dan maksimum 4000 CPI. Kemudian max acceleration ada pada angka 30G. Sedangkan apabila di riset lebih jauh, cari data yang lebih jauh mengenai chipset PixArt 3050 ini, dari PixArt-nya sendiri ada data rilisnya yang official menurut gua. Di situ tertulis bahwa chipset PixArt 3050 memiliki kemampuan resolusi up to 2000 CPI dan max acceleration-nya hanya pada angka 20G. Jadi menurut gua untuk angka lebih dari 2000 CPI itu adalah suatu resolusi artifisial yang dihasilkan oleh softwarenya sendiri. Sehingga kalau menurut gua saat digunakan untuk resolusi yang lebih dari 2000 bakalan muncul jitter atau tingkat akurasi dari sensornya ini bakalan menurun karena bukan lagi kemampuan asli dari sensornya ini. Jadi mungkin teman-teman yang suka untuk menggunakan mouse ini atau berniat membeli mouse ini, mungkin bisa diperhatikan settingan CPI-nya, kalau bisa jangan lewat 2000 agar jitternya minim dan bisa lebih akurat saat digunakan. Nah, apa saja fitur yang ditawarkan untuk Sades Kite? Nah, Sades Kite udah punya softwarenya sendiri, jadi lewat software ini teman-teman bisa mengkustomisasi untuk mode lampu RGB-nya. Di situ ada 11 mode RGB yang bisa diatur atau bisa dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian lewat softwarenya ini juga teman-teman bisa mengatur settingan makro yang biasanya teman-teman gunakan saat bermain game. Tanya itu lewat softwarenya pun untuk tombol-tombolnya sendiri bisa di customization sesuai dengan keinginan teman-teman per tombolnya. Jadi semuanya bisa disetting lewat softwarenya ini ya. Kalau ditanya pengalaman gua saat menggunakan mouse ini adalah, menurut gua sih mouse ini udah cukup bagus. Tidak pernah ada masalah untuk double click. Ini nggak pernah ada masalah double click. Sensornya juga udah cukup akurat selama itu tadi gua bilang settingan CPI-nya jangan lewat dari 2000. Untuk fitnya pun glide-nya udah cukup enak, nggak ada tahanan yang terlalu berlebih. Hanya saja itu tadi mouse-nya agak berat, agak kurang cocok di gua karena gua lebih suka mouse yang di berat 60 sampai 80 gram. Kemudian untuk gripnya juga kalau di gua pribadi kurang cocok karena gua adalah pengguna grip claw, sementara untuk mouse ini lebih cocok kepada pengguna grip palm. Cuman kalau untuk dari polling rate-nya sendiri setelah gua coba lewat website Zowie Banky, polling rate-nya gua coba di angka 500 dan 1000 Hz. So far yang gua coba polling rate-nya udah cukup stabil, udah cukup akurat, ada sedikit fluktuasi cuman nggak signifikan dan pasti bisa bertahan di settingan polling rate yang kita atur. Kemudian untuk CPI-nya sendiri juga yang gua tes lewat website udah cukup akurat di angka yang gua setting, yang itu tadi gua bilang selama tidak ada di angka 2000 CPI. Gua coba di angka 500 dan 1000 CPI. Nah, so far yang gua lihat ini udah cukup akurat ya. Nah, bagaimana kesimpulan gua mengenai mouse Sades Kite? Sades Kite dibanderol dengan harga 250.000 oleh Sades di official store-nya di marketplace. Namun untuk mouse ini kurang menjadi rekomendasi gue karena apalagi mouse ini lebih cocok untuk pengguna grip palm ya. Jadi untuk kamu yang main game dengan grip claw atau fingertip ini kurang menjadi rekomendasi gue. Tapi sekali lagi itu pendapat gue pribadi, abaikan kalau nggak setuju karena selera orang bisa aja berbeda-beda karena style bermainnya pun bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau pendapat gue pribadi ini kurang menjadi rekomendasi karena fiturnya pun nggak banyak-banyak amat dan beratnya juga lumayan, ada di angka 135 gram. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Yang perlu diperhatikan kalau mau tetap menggunakan mouse ini, tolong diperhatikan untuk settingan resolusinya. Kalau bisa jangan lewat 2000 CPI karena di atas 2000 CPI adalah
resolusi yang sudah artifisial yang ditimbulkan dari softwarenya sendiri. Nanti kalau lewat dari 2000 CPI takutnya akan muncul jitter dan tingkat akurasi akan menurun dari mouse ini. Dan mungkin untuk review Shadowscape mungkin segitu aja, cuman sampai di situ aja karena nggak banyak juga yang bisa gua kasih tahu ke teman-teman. Dari mouse-nya pun nggak banyak fitur-fitur yang bisa ditawarkan. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini atau suka dengan video ini, bisa dibantu like-nya, dislike juga kalau nggak suka boleh. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar supaya teman-teman bisa tahu update video selanjutnya dari channel QWERTY Komputer. Live stream setiap hari Minggu jam 1 siang dan giveaway nanti pada subscriber 1000 akan ada giveaway. Apa aja yang nanti di giveaway, syaratnya seperti apa, nanti bisa cek sosial media dari QWERTY Komputer. Linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman yang ada kritik, pertanyaan, bisa juga langsung di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segitu dulu video kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!